ketua tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada anggota dari IBP gitu. Pacar ada apa? Apa? Pacar. Apa tuh? Sejenis makanan. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Nasim. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk saat ini saya berada di semester 5 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Langsa. Dan untuk saat ini saya diamanahi untuk menjabat di salah satu organisasi, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Islamic Broadcasting Project. Oke. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian program yang ada di Unit Kegiatan Mahasiswa Islamic Broadcasting Project. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, kepada followers, subscribers yang udah mensupport ataupun subscribe channel IBP Entertainment ataupun mengikuti Instagram IBP Entertainment. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena berkat dukungan kalian, berkat support kalian, kami sampai sekarang bisa terus bangkit dan mengembangkan kreativitas mahasiswa tentunya yang ada di IAIN Langsa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, di sini tujuan saya hadir di sini, saya diundang oleh produser untuk bermain game di Tanyain Yuk. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja bermain. Oke, ini di koyak dibuang ya. Oke, sepertinya nama saya Muhammad Nasim, ini lebih jelasnya. Oke, kenapa Muhammad Nasim mau jadi ketua Islamic Broadcasting Project atau IBP? Kalau ditanya mau, sebenarnya sih ini sebuah tanggung jawab gitu. Awalnya tuh awalnya tuh saya udah menjadi pengurus di UKM IBP. Di kepengurusan sebelumnya itu saya menjadi anggota. Jadi sebelumnya tuh emang nggak ada niat untuk menjadi ketua, karena tujuan awal masa organisasi adalah yang pertama ya untuk mencari relasi, yang kedua terus ingin mengembangkan skill-skill seperti fotografi, videografi, ataupun seni-seni editing lainnya. Jadi kalau kenapa Muhammad Nasim mau jadi ketua IBP, sebenarnya ini bukan keinginan dari saya, tapi ya kemungkinan kalau dibilang terpaksa, ya nggak boleh kita bilang terpaksa ya, karena udah terjadi. Ya mungkin saya diamanahi, mungkin udah bisa gitu ya bertanggung jawab menjadi ketua, ya makanya saya menjadi ketua IBP. Jadi dalam hati paling dalam nih sebenarnya untuk jadi ketua IBP itu berat kali. Oh gitu, Pak. Apa? Gitu. Ya karena itu tadi, karena tanggung jawab tadi, yang pertama tanggung jawab, yang kedua ya memang sebenarnya jiwa-jiwa pemimpin di dalam diri saya itu nggak ada sebenarnya sih, karena saya tuh orang lapangan. Nggak juga, Pak. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih orang di belakang layar kayak gitu. Oke, next ya. Oke, next. Apa hal ternekat yang pernah Muhammad Nasim lakukan? Oke, untuk hal ternekat nih, ini sebenarnya banyak sih hal ternekat. Sebenarnya apapun yang saya lakukan tuh sebenarnya nekat-nekat aja gitu. Mau contoh dari mana nih? Contoh kecil lah. Kalau ternekat, misalkan nih dalam project aja ya. Misalnya ada tawaran project tuh, misalnya ambil project nih. Sebenarnya itu kok kita udah mikir-mikir lagi, kok bodoh kali ya gitu. Kok bodoh kali ngambil ini, padahal kesiapan tuh belum ada gitu. Tapi kenapa pas ditawarin bisa ambil ini ya? Oh bisa Pak, bisa, aman kali itu, ya kan? Bisa ambil ini nggak? Bisa. Padahal itu baru bingung tuh. Pakai alat siapa, ngedit di mana, kayak gitu kan. Terus tuh kalau kena revisi kayak mana,
udah bayaran yang nggak kerasa gitu kan. Jadi sebenarnya dari situ termasuk hal-hal nekat juga gitu dalam mengambil proyek. Kemudian itu tadi kembali ke belakang lagi ke poin pertanyaan pertama, karena nekatnya itu mengapa jadi ketua IBP gitu. Kalau kenakalan sih apa ya? Jual drone IBP mungkin. Itu kalau masalah lainnya apa ya? Kemungkinan itu sih, kalau palingan ya nggak ada sih. Kalau yang nekat tuh yang mesti di nalar kepala lah. Misalnya karena kita harus berbuat sesuatu tuh harus mikir 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya kita nekat pun tapi kita dirugikan untuk apa gitu kan. Oke, next nih. Oke. Apa panggilan atau julukan teraneh Muhammad Nasim? Oke. Dari mana nih? Dari kecil. Oke. Kalau panggilan sih sebenarnya kalau di rumah sama di sekolah itu beda. Kalau di rumah kan nama saya Muhammad Nasim. Kalau di rumah saya tuh biasa dipanggil Muhammad. Jadi kalau di lingkungan rumah kalau orang Nasim tuh nggak tahu. Orang tuh tahunya tuh Muhammad gitu. Oke. Terus tuh kalau untuk ini SD panggilannya Nasim gitu. Terus tuh kalau mungkin SMA tuh udah mulai gila-gila tuh. Orang punya gelar-gelar masing-masing tuh kan. Jadi dulu pas di madrasah tuh di asrama sering dipanggil Biko. Kenapa bisa dipanggil Biko? Biko, abis itu apa lagi ya? Gibon. Tuh aja julukannya. Itu sih. Terus tuh ada yang manggil apa ya? Project. Kayak gitu. Maka itu sih panggilan dari kecil. Kalau di rumah sih biasa dipanggil Muhammad. Kalaupun di orang-orang kawan-kawan terdekat tuh biasa panggil Gibon, habis itu ataupun Beko kayak gitu. Sih. Next nih. Apa pengalaman yang paling berkesan bagi Muhammad Nasim? Oke, kalau untuk pengalaman sih sebenarnya saya lebih banyak itu di pengalaman. Pengalamannya tuh dari ini mungkin saya ambil dari ini ya, dari sisi saya dulu sampai sekarang ya. Oke, mungkin pengalaman saya yang nggak pernah terlupakan tuh. Aduh. Mana ya, kalau pengalaman yang nggak pernah terlupakan tuh yang berkesan ya. Untuk pengalaman saya teringat pada satu event, yaitu nama eventnya Inji Warrior Camp. Itu pada tahun 2021 pada bulan Agustus kemarin. Jadi itu termasuk pengalaman paling berkesan sih sebenarnya. Awalnya sih nggak berkesan karena awal mengikuti kegiatan itu seperti niat nggak niat gitu. Jadi awalnya tuh sih saya dapat info dari seseorang gitu kan. Dapat info, yuk ikutan ya gitu. Oke Pak, siap gitu kan. Jadi itu sebenarnya sih cuekin aja, iya Pak, siap Pak. Dah. Padahal ikut pun nggak gitu kan. Terus tuh ikut nggak ya, itu udah mepet kali karena di event itu seperti event pelatihan kegiatan jurnalistik. Jadi kegiatan itu sebelum daftar kita disuruh mengirim sebuah karya, yaitu maupun berupa foto, video ataupun artikel. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, saya niat nggak niat gitu. Jadi H-1 atau H-2 itu baru ngebuat video. Ya udahlah, karena pikir saya pun alah ini nggak mungkin lewat kan gitu kan, karena eventnya pun event besar gitu. Jadi ya udahlah, buat aja gitu. Dan rupanya udah nggak mikir lagi, udah kirim karya, udah ngupload semua, udah masa bodoh nih. Udah emang nggak ada niat lagi mikirin ke situ kan, nggak berharap gitu. Ya udah,
tiba-tiba sebelum beberapa minggu mau berangkatan ditelepon, pikir apa nih, pikir Shopee COD ya kan, Assalamualaikum ya kan, Assalamualaikum ukuran baju nomor berapa, ya ukuran baju nomor berapa, kan dari Shopee kan, ukuran baju nomor berapa apanya, oh selamat ya, bahwasannya lulus di dalam kegiatan Ninja Warrior. Oh ya Allah gitu kan, jadi gimana gitu kan, padahal niat nggak niat, tapi karena udah lulus nih ya mau nggak mau ya harus kita fokuskan kan, jadi ya udah turut bangga juga sih mengikuti event ini karena di luar ekspektasi. Awalnya tuh kegiatan ini hanya monoton gitu, rupanya kegiatan ini dihadiri dari berbagai mahasiswa dari Sumatera dan Aceh, dan alhamdulillah ya mendapat relasi juga dari kawan-kawan yang ada di sana gitu. Pengalamannya banyak sih gitu. Jadi ini membuka pendaftaran nih untuk Ninja Warrior Camp 2. Bagi yang kawan-kawan ingin mendaftar silahkan pantengin di ini Instagramnya Sumatera STFJ gitu. Jadi ini kegiatan tahun ini diadakan di Bukit Lawang, yaitu di Rock Island Bukit Lawang. Oke. Next ya. Ya, next. Siapa yang ngajari Muhammad Nasim sehingga bisa menjadi seorang fotografer? Sebenarnya sih basic awal saya tuh sebenarnya nggak ke foto sih. Jadi awalnya tuh sedikit cerita ya. Awalnya tuh saya suka di video. Awalnya tuh saya tertarik di media ataupun di foto atau video tuh itu ketika kelas 2 SMA, yaitu di tahun 2018 bulan Desember. Jadi saya ingat kali itu pertama kali saya ngupload video ya asal-asalan lah, cuman ngerekam video, taruh background sama taruh tulisan. Itu di tahun itu video-video kayak itu udah kelas kali lah kita bilang ya, karena dulu kan masih zamannya paling apa lip sync ya, model lip sync apa namanya itu dub smash kayak itu, musik lip sync itu. Jadi awal tertariknya tuh dari situ, dari video. Jadi awalnya tuh saya ngelihat di Instagram. Dulu kan Instagram tuh kan memang untuk foto kan, bukan untuk video. Jadi awalnya tuh ada salah satu postingan video, jadi tertarik itu, mak ini keren kali videonya, pengen lah buat kayak gitu. Ya udah, jadi dari situ lah coba-coba buat video, ngedit sendiri, ngedit di HP, ambil dari HP, sampai akhirnya ya tertarik gitu. Jadi ya kok enak ya jadi hobi gitu. Awalnya tuh di kelas 2 SMA mulai tertarik jadi hobi di kayak gitu. Terus tuh seiring jalannya waktu ya belajar apa ya, otodidak, lihat di YouTube gitu, karena keinginan tadi mau kayak gitu. Jadi ya belajar sendiri gitu, mulai dari foto, video maupun editing. Jadi awalnya tuh basicnya ya otodidak aja gitu, karena memang keinginan ya, kayak mana kita udah hobi, udah cinta sama orang ataupun sama ini, pasti ya kita lakuin gitu. Kayak gitu sih. Siapa fotografer favorit Muhammad Nasim? Sebenarnya kalau dari bidang fotografer itu saya lebih suka ke video, seperti saya bilang tadi kan. Saya lebih tertariknya tuh ke videografi. Namun fotografer ya suka juga gitu, karena kan itu nggak hal yang berbeda antara video dan foto, hal yang berdampingan gitu. Jadi kalau fotografer terfavorit mungkin siapa ya? Darius Riyadi mungkin kalau untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan apa namanya, Marta Suherman, itu bisa dicek tuh, fotografer perempuan yang dia luar biasa. Kalau videografer sih banyak sih, kayak tapi lupa namanya, kayak Sam Calder sama kawan-kawannya tuh, kayak Eric apa namanya, ada tuh. Pokoknya kalau misalnya dari video biasanya saya ngelihatnya tuh dari referensi luar negeri, karena kalau untuk video ataupun
foto biasanya saya lihat di luar negeri gitu. Jadi referensi video orang luar itu biasanya lebih menarik gitu daripada video orang dalam negeri. Bukan berarti dalam negeri nggak bagus ya. Ibaratnya lebih apa ya, silsilahnya tuh sanadnya lebih matang gitu ya. Oke. Lanjut ya. Siapa teman yang selalu Anda ada dan menemani Muhammad Nasim ketika susah? Kalau teman sih, ini teman ya? Iya teman. Iya teman. Kalau nggak ada temennya boleh nggak? Lebih dari teman. Kalau nggak temen ya orang tua. Yang pertama kedua orang tua, ya kan? Yang kalau susah pertama kedua orang tua yang selalu support sih. Kemudian kalau untuk teman, Muhammad. Enggak ya. teman banyak sih. Karena gini ya, sebenarnya kalau teman dekat itu nggak ada tuh. Gak ada yang benar-benar teman ya. Karena kayak mana ya? Itu tadi. Semua punya kesibukan masing-masing. Oke, siap. Kalau dia butuh, tolong ya gini ya. Oke, siap. Kita butuh tolonglah nih. Ntar ya lagi di sini. Jadi gimana ya, teman yang selalu Anda ada dan menemani Muhammad Nasim ketika susah, ya itu jarang. Kalaupun ada pun 1-2. Itu pun udah berat kali kan. Kalau memang udah berat kali baru mau tolong. Tapi ya kemungkinan semoga ada ya. Semoga ada. Hah? Oke, next nih. Bagaimana caranya seorang Muhammad Nasim bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz? Oke, sebenarnya nih dirawat nih. Sebenarnya, oke, kembali ke cerita. Jadi saya tuh dulunya tuh lulusan dari pesantren Al-Fuad Seruai yang ada di Aceh Tamiang. Sebenarnya sih ini salah nih, saya bukan menghafal 30 juz, tapi semoga aja doakan ya, semoga cepat khatam 30 juz. Kalau masalah 30 itu belum, insya Allah. Jadi awalnya tuh saya basicnya dulu tuh di pesantren. Jadi itu tadi awal suka videografi tuh pas masih di pesantren. Agak nggak nyambung kan, padahal pesantrennya tapi suka video. Pas masih kelas 2 SMA. Tapi ya kayak mana sih namanya, hobi. Ya itulah tadi pas 2 SMA ya itulah curi-curi main HP lah di pesantren ya kan. Dulu ya sempat juga ketangkap HP. Pecahin nggak? Apa? HP-nya Disita. Ada 2 boy. Oke, jadi itu tadi. Kalau dibilang 30 juz itu belum, tapi insya Allah. Amin. Oke. Apa nih? Apa bunyi surah Al-Isra ayat 32? Ayo. Ayo, yang tahu surat ini tentang apa, komen ya di bawah ya. Yuk bantu yuk. Asyhadu. Oke. Apa bunyi surat Al-Isra ayat 32? Jadi ini surat tentang apa nih? Tentang zina, bahaya kali, Pak. Oke, jadi bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yaitu ayat ini berkaitan tentang zina. Ini apa ngetes ya, ngetes. Oke. Jadi ya nggak boleh tuh, namanya pacaran nggak boleh. Next ya.
bagaimana seorang Muhammad Nasim 10 tahun ke depan? Oke. Berarti 10 tahun ke depan tuh umur 30 ya? Pengennya sih di umur segitu ya udah mapan lah dari segi ekonomi, dari segi keluarga. Ya umur segitu semoga udah berumah tangga. Udah punya anak ya kan? Sekarang punya cewek apa? Apa? Sekarang punya cewek nggak? Kalau untuk sekarang ada sih. Ya kedua orang tua. Pacar bilangnya. Pacar. Cewek ya. Kita pacar. Ya mama di rumah cewek gitu. Bukan laki. Pacar ada apa? Apa? Pacar. Apa tuh? Sejenis makanan. Kalau untuk pacar itu belum ada. Enggak, memang kita nggak boleh itu, stay halal. Karena baru baca ayat itu kan. Ya, kita tadi kan udah diingatin jangan dekati zina. Jadi bagaimana seorang Muhammad Nasim 10 tahun ke depan? Jadi ya pengennya di umur segini udah punya pekerjaan ataupun usaha, ya apapun itu ya, yang penting halal ya kan. Ya udah punya keluarga, pokoknya udah bisa ngebagain kedua orang tua lah di umur segini. Ada lagi? Next. Sesayang apakah Muhammad Nasim kepada seluruh anggota IBP? Oke, ini pertanyaan. Sesayang apakah Muhammad Nasim kepada seluruh anggota IBP? Pertanyaannya memang betul sayang apa enggak? Kan belum tahu. Ya kan? Tapi jawabannya sayang sih, karena ya berkat kawan-kawan semua nih sebenarnya ketua tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada anggota dari IBP gitu. Jadi apresiasi untuk anggota IBP nih. Ya nggak ada ini ya, kalaupun memang marah atau palak tuh ya itu wajar ya. Kalau sayang ya banget. Emang ya. Sarangin dulu. Oke, ada lagi nggak? Gak ada. Habis? Habis. Oke. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih udah stay nonton di channel IBP Entertainment. Saya Muhammad Nasim, berterima kasih kepada kawan-kawan semua, kepada rekan-rekan IBP Entertainment yang udah mengundang saya menjadi narasumber di acara Tanyain Yuk. Jadi pesan buat kawan-kawan semua nih, buat para subscriber, followers, tolonglah untuk di like, comment, dan subscribe YouTube IBP Entertainment. Semoga cepat ini ya kan, nanti kita bisa undang-undang bintang tamu yang lebih keren lagi. Ataupun kalian ada saran mau undang bintang tamu siapa, kalian bisa komen di bawah aja, karena dengan komen-komentar kalian tuh kalian mau request siapa nih, itu bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, sip. Jangan lupa subscribe, like, dan comment and share. Jangan lupa share di grup keluarga. Oke, sip. Oke.